Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas contoh soal LPDP untuk tes bakat skolastik ya, yang sebentar lagi akan diadakan kira-kira bulan Agustus ya. Untuk teman-teman yang sedang menunggu pengumuman untuk lolos seleksi administrasi, mudah-mudahan bisa membantu video ini untuk belajar mempersiapkan tes LPDP-nya nanti, dan mudah-mudahan semuanya keterima di sini. Oke, kita langsung aja. Jadi soal tes pertama itu ada tipe analogi. Jadi yang pertama yang ini belerang, titik 2 gunung. Jadi kita harus mencari hubungan yang sama dengan soal ini. Ini lumayan sering muncul di soal-soal TPA, jadi teman-teman bisa latihan dari buku-buku TPA juga. Jadi untuk soal yang ini, belerang titik 2 gunung. Artinya kalau kita cari-cari, belerang itu ditemukan di daerah gunung. Nah, kita harus cari juga hubungan yang ditemukan. Apakah hujan ditemukan angin? Enggak. Bintang ditemukan di semesta? Bisa jadi. Bayi ditemukan di perut, lebih tepatnya sih bukan ditemukan ya di perut ya. Cacing ditemukan di lubang, bisa jadi. Mineral ditemukan di laut. Nah, mineral ditemukan di laut ini lebih cocok ya, karena lebih mirip dengan soalnya, yaitu berhubungan dengan alam, berhubungan dengan sesuatu yang berharga gitu ya, sebuah komponen unsur atau sebuah ini kimia gitu ditemukan di alam. Jadi jawabannya adalah yang E, mineral titik 2 laut. Oke, untuk selanjutnya ada tipe logika. Ini juga biasanya ada di pelajaran SMA kelas 10 ya dulu ya. Nah, kalau kita baca seperti ini. Pada seminar bertema psikologi, semua peserta seminar mendapatkan buku catatan. Mungkin kalau agak bingung kita bisa gambar aja gitu. Misalnya di sini ada seminar. Walaupun di sini logika matematika itu biasanya bentuknya premis gitu ya, P, Q dan sebagainya, tapi biasanya di soal-soal LPDP sih logikanya nggak terlalu sulit dan butuh P, Q, negasi segala macam itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Semua peserta seminar jadi dapat buku catatan. Semua. Selain itu, mereka juga mendapatkan buku karangan dari narasumber secara gratis. Ada buku catatan dan buku karangan. Di sisi lain, tidak ada mahasiswa yang mendapatkan buku catatan. Nah, tadi kan udah di state ya, semua peserta seminar itu dapat buku pasti. Nah, faktanya tidak ada mahasiswa yang dapat buku catatan. Otomatis kalau tidak ada yang dapat buku catatan, berarti bukan atau tidak ada yang peserta seminar. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Jadi kita nggak perlu baca semua pilihan soal ya kalau udah merasa yakin. Tidak ada mahasiswa yang merupakan peserta seminar. Oke. Selanjutnya analitis. Seorang penjual minuman kekinian. Wah, ini biasanya tentang urutan-urutan ya. Nah, kalau dilihat dari pilihan soalnya juga taro, coklat, hazelnut, Thai tea, itu tentang urutan. Nah, gampangnya adalah daripada kita baca soalnya full dulu, lumayan makan waktu, kita langsung aja baca soal sambil gambar. Misalnya, kita baca dari pertama. Seorang penjual minuman kekinian sedang mengatur bubuk minuman aneka rasa dalam rak kecil, laci 4 baris dengan 3 ruangan pada tiap barisnya. Nah, di sini kita bisa langsung gambar 4 baris dan 3 ruangan. Baris itu yang seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti
ada 3 ruangan atau 3 kolom. Nah, baris pertama, ini kita udah baca ya, kalimat pertama, terus kalimat kedua. Baris pertama, dari atas sebelah kiri ada bubuk green tea, karamel, dan coklat hazelnut. Nah, kita tinggal tulis. Dari atas sebelah kiri ada bubuk green tea, terus karamel, dan coklat hazelnut. Singkat aja, biar nggak kepanjangan. Oke, ini sudah. Terus di bawah green tea, berturut-turut ke bawah ada bubuk vanilla, red velvet, dan Thai tea. Kita tinggal tulis bubuk vanilla, pakai singkatan aja, red velvet, dan Thai tea. Oke, ini udah selesai. Lanjut, di bawah karamel ada milk tea, taro, dan strawberry. Karamel tadi yang tengah ini ya, ada milk tea, taro, dan strawberry. Oke, ini sudah. Di sebelah kanan strawberry ada leci, yang di atasnya berturut-turut ada bubblegum dan mochaccino. Oke, di sebelah kanan strawberry, ini strawberry, ada leci, kita tulis leci di sini. Yang di atasnya berturut-turut, berarti dari bawah ke atas nulisnya ya. Ada bubblegum dan mochaccino. Oke. Nah, udah selesai nih. Lanjut. Penjual ingin menukar beberapa bubuk rasa agar lebih mudah diingat. Misalnya aneka rasa teh akan diletakkan sebaris. Berarti kita bikin ini baru coba ya, tuh 2, 3, 4, karena dia mau menukar urutannya. Karamel akan ditukar dengan Thai tea. Karamel akan ditukar dengan Thai tea, berarti di sini Thai tea, di sini karamel. Oke, sudah. Dan coklat hazelnut dengan milk tea. Coklat hazelnut dengan milk tea, maka di sini milk tea jadi coklat hazelnut. Rasa taro habis, sedangkan rasa red velvet kelebihan stok, sehingga akan ditempatkan dalam 2 laci. Salah satunya ke dalam laci taro. Karena taro habis, jadi red velvet diisi dengan red velvet ya. Gini. Oke. Terakhir pertanyaannya, rasa apa saja yang terletak berurutan di atas strawberry? Nah, strawberry di sini ya, kita bisa copy aja. Yang berurutan di atas strawberry adalah berarti ini. Red velvet, coklat hazelnut, dan Thai tea. Oke, B ya. Red velvet, coklat hazelnut, dan Thai tea. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita bisa lanjut. Selanjutnya deret. Nah, deret ini kadang susah, kadang gampang, tapi lebih seringnya susah ya kalau menurut saya dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita boleh tulis ulang, lebih enak ya. 26, 13, 5, 2, ini yang dicari. Oke. Biasanya kita akan cari relasi antara penambahan, pengurangan, kali, atau bagi. Dan kelihatannya dari bilangan-bilangan ini tuh kayaknya kali dan bagi itu nggak mungkin ya. Jadi coba kita lihat selisih dari angka-angka ini. Coba 26 ke 13, 13 selisihnya ya. Ini 13 ke 5 adalah 8. 5 ke 2 adalah 3. Nah, kalau kita ngelihat nih 13, 8, 3, kayaknya hubungannya juga aneh gitu ya, belum ketemu. Nah, coba kita cari lagi deret yang tingkat kedua. Nah, kalau kita lihat 13 sama 8 selisihnya 5. 8 dan 3 selisihnya 5. Nah, ternyata deret ini adalah deret bertingkat ya.
Kalau yang sebelah kanannya gimana? Ini kan kalau kita lihat kan ini kan angkanya turun gitu ya. Nah, itu turun gini. Nah, kalau yang sekarang, yang sebelah kanan, ini angkanya naik. Berarti ini adalah ditambah gitu ya. Coba kalau kita lihat, ini 11 ke 23 tuh ditambah 12 ya. 23 ke 40 ditambah 17. 40 tambah 62 tambah 22. Nah, 12, 17, 22 juga nggak kelihatan ininya, hubungannya. Coba kita cari lagi hubungannya di deret tingkat kedua. 12 sama 17 adalah tambah 5. 17 ke 22 adalah ditambah 5. Maka mereka mempunyai hubungan yang sama ya, yaitu selisih 5 dan ditambah 5. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mencari yang angka di sini, kita bisa coba cek. Kalau pakai deret yang pertama, yang kiri, atau deret yang kanan. Kalau deret yang kiri, kalau kita lanjutkan deretnya, ini dikurang 5 adalah berapa? 3 kurang 5 adalah minus 2. Kalau minus 2 berarti di sini 0. 0 ya. Kemudian untuk yang deret yang kanan, ini kita bisa cari, ini adalah 7. 11 dikurang 7 di sini adalah 4. Berarti jawabannya bisa 4, bisa 0. Kalau 0 ini pakai deret yang kiri, kalau 4 ini bisa pakai deret yang kanan. Nah, tinggal bagaimana sorry. Ini bukan 0. Ini karena dari sini, oke, kita pakai warna lain dulu biar nggak bingung. Nah, di sini kan 2 ya. 2. Karena di sini hubungannya adalah minus gitu, selisih. 2 dikurang min 2 harusnya gitu ya. 2 dikurang min 2, min 2. Nah, sama dengan 4, karena min ketemu min adalah plus. Jadi, 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi, hubungan ini jawabannya adalah yang 4. Oke, agak membingungkan, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, selanjutnya aljabar. Ini mudah ya, ini kira-kira tuh tingkat SMP. Jadi kita tinggal pakai persamaan substitusi aja. Jadi baiknya kita bikin persamaan dulu. Perbandingan buku milik Banu dan Gleisi adalah 5:7. Kita bisa langsung tulis ya. Banu banding Gleisi sama dengan 5:7. Sedangkan perbandingan buku milik Banu dan Elin adalah 3:8. Banu banding Elin sama dengan 3:8. Oke, jika jumlah buku mereka bertiga adalah 76, oke, kita tulis lagi infonya. Mereka bertiga kan berarti B tambah G tambah E ya, sama dengan 76. Berapa jumlah buku milik Banu? Berarti yang ditanya adalah bukunya Banu berapa. Oke, sekarang kita udah punya info ini semua, udah kita tulis. Nah, sekarang kita tinggal cari nih, karena yang ditanya itu bukunya Banu ya, jadi baiknya kita ganti info pertama ini dengan jangan gini, B banding G sama dengan 5
banding 7. Bisa ditulis seperti ini ya. Terus kita ganti, kita cari G. G-nya sama dengan ini G. Nah, G-nya sama dengan B dikali 7 dibagi 5. Nah, gimana dengan yang E? Informasi nomor 2. Kita tulis ulang, B per E sama dengan 3/8. Ini kalau kita cari E-nya, berarti B dikali 8 bagi 3. Jadi ini kali silang ya, berlaku kali silang kayak gini ya. Nah, sekarang di persamaan yang ketiga ini kita bisa masukkan info si G dan E ini. B ditambah G ini kita masukkan ya. B 7/5 ditambah E-nya ini B 8/3 sama dengan 76. Nah, gimana hitungnya kalau kayak gini? Kita buat yang ada pecahan ini. Nih, pecahan penyebutnya sama atau bawahnya sama. Karena ini ada 5 dan 3, jadi kita usahakan kalau 5 kali 3 15. Coba kita usahakan aja bikin bawahnya tuh per 15 semua. Jadi kayak gini, 15/15, nih B. Nah, ini yang ini ya. Terus yang kedua ini, biar per 15 berarti dikali 3 kan, atas sama bawahnya. Jadi gini 3, B, 7, ini 15. Tambah, yang ini dikali 5. Oke. Sama dengan 76. Ini tidak mengubah ini ya, tidak mengubah nilai ya. Oke. Terus kalau udah sama gini per 15 semua, baru kita bisa jumlahkan nih. Kita bisa jumlahkan. Ini kan jadinya 15B ditambah 21B ditambah 40B ya. Ini semuanya per 15 kayak gini. Sama dengan 76. Kalau kita terusin, 15 tambah 21 tambah 40 sama dengan 36, 40, 76 ya. 76B per 15 sama dengan 76. Nah, lanjut ke atas gini. Kalau agak bingung, kita bisa tulis perlahan gitu ya, 76B sama dengan 15 kali 76 gitu, karena ini kali silang gini ya. Nah, kita lanjut lagi, berarti B sama dengan 76 kali 15 gini ya, dibagi 76 gitu. Ini cara coret, berarti B sama dengan 15 gitu. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke kecukupan data. Ini rata-rata soalnya matematika juga. Sebenarnya nggak harus ngitung, tapi kita tinggal tinggal jawab apakah info yang diberikan ini cukup atau enggak. Info 1 bisa dijawab dengan info 1 saja, 2 saja, atau harus dua-duanya, atau bisa salah satu aja, atau dua-duanya tidak cukup. Nah, oke, kita langsung ke soalnya. Apabila diketahui panjang AB, X plus 2 AB, di sini ya, X plus 2. Berapakah volume balok? Oke, diketahui nomor 1, panjang sisi segitiga ACE. Ini rasio Pythagoras 5, 12, 13. Dan luas persegi panjang EFGH adalah 64 ya. EFGH yang atas ini 64. Nah,
kita harus tahu dulu nih rumus volume balok. Jadi volume balok itu adalah P kali L kali T, alias panjang gini ya, kali lebar kali tingginya gitu. Nah, apa kita tahu panjangnya pertama? Panjang ini sama lebar ini kita bisa tahu dari informasi nomor 2. Karena dari sini panjang, lebar kita bisa tahu katanya luasnya di sini adalah 64 cm. Artinya di sini 8 kali 8 ya bisa 8 kali 8 bisa yang lain sih, tapi intinya kita tahu di sini ya. Terus misalkan berapa nih selain 8 kali 8 juga? Kayaknya nggak ada ya. 4 kali 16 misalnya, bisa juga ya 4 kali 16. Nah, kalau 8 kali 8 nggak mungkin sepertinya karena ini persegi, sedangkan ini balok tuh persegi panjang ya untuk luas alas atau atapnya. Jadi kita bisa tahu dari sini. Terus untuk tingginya, nah tinggal tingginya, apakah kita bisa tahu? Sebenarnya kita bisa tahu ya dari rasio Pythagoras ini. Dia punya rasio 5, terus 12, terus 13. Nah, kita bisa tahu nih rasionya 5. Jadi kita udah tahu, walaupun 5 itu bukan tinggi aslinya, yaitu cuma rasio, bisa jadi 10, bisa jadi 1, berapa aja ya, tapi kita nggak perlu hitung berapa tinggi si balok ini. Jadi dengan asalkan ada info rasio Pythagoras ini, kita bisa cari tingginya berapa sentimeter. Jadi kita bisa masukin ke rumus volume balok dan bisa dapat hasilnya. Jadi ini jawabannya adalah soal dapat dijawab dengan menggunakan kedua informasi secara bersamaan. Oke, terus yang terakhir tentang kepribadian. Sebenarnya ini setahu saya nggak masuk ke nilai, tapi ini cuma kayak semacam tes psikologis untuk teman-teman. Jadi nggak ngaruh ke skor gitu katanya ya, cuma jadi mereka dapat insight nih kita tuh orangnya kayak gimana. Contoh soalnya adalah dia adalah anggota divisi kerjasama yang bertugas membuat proposal untuk perusahaan. Tiba-tiba ketua panitia minta Dio menyelesaikan proposal dalam waktu 5 hari. Hal ini karena perusahaan yang dituju akan segera tutup buku. Tapi minggu ini dia sedang menjaga neneknya yang sakit. Apa yang sebaiknya dilakukan Dio? Nah, oke, kita baca pilihannya. A. Meminta maaf karena tidak bisa. Masih banyak perusahaan lain untuk diajak kerjasama. B. Mengusahakan pembuatan proposal hingga selesai meski harus sambil menjaga neneknya. C. Mengoper pekerjaan pembuatan proposal ke anggota lain karena waktu tidak memungkinkan. D. Mengoper pekerjaan pembuatan proposal ke temannya, namun ia akan membantu sedikit. Nah, untuk tipe-tipe soal kayak gini, intinya harus dijawab dengan seprofesional mungkin ya. Kita kan kalau kerja itu atau studi ya, itu harus seprofesional mungkin, harus punya etos kerja yang tinggi. Jadi dari keempat pilihan jawaban ini, jawaban yang paling ideal adalah yang B. Mengusahakan pembuatan proposal hingga selesai meski harus sambil menjaga neneknya. Itu adalah jawaban yang dicari sama
mereka gitu. Oke, untuk kalau untuk latihan soal tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya ya, itu teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Kita sediakan link untuk teman-teman bisa dapat PDF untuk latihan. Ada kunci jawabannya juga supaya terbiasa dengan soal-soal PDP, karena kalau nggak latihan lumayan susah gitu ya. Mirip-mirip CPNS tapi agak lebih sulit dikit gitu. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga teman-teman keterima semuanya di beasiswa PDP dan kampusnya juga. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Oke, see you next time.